Shalom, perkenalkan nama saya Anastasia Aprilia Rudi, mahasiswa semester 2 di STT Inti Makassar, nomor standbook 21913735. Di video kali ini, saya akan membahas tentang metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Apa sih metode penelitian itu? Metode penelitian yaitu langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Sifat penelitian dilihat dari segi sifat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Adapun jenis penelitian. Jenis penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya suatu atau sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif. Penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya dengan menginterpretasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya. Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Penulisan ini menggunakan metode karena metode ini sesuai dengan data yang akan diperoleh, yaitu berupa kata-kata, bukan berupa angka. Penelitian lapangan atau field research yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian, seseorang atau lembaga dan lainnya. Pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya, penulisan ini menggunakan jenis penulisan lapangan atau field research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melaksanakan wawancara terhadap sampel yang telah ditentukan dan observasi di lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian evaluasi yaitu penelitian yang bertujuan untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan, sehingga penelitian evaluasi bertujuan untuk menjelaskan fenomena. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penggunaan metode penelitian kualitatif
mengerahkan ke pusat perhatian kepada cara bagaimana orang memberi makna pada kehidupan. Dalam pengertian lain, penelitian menekankan pada titik pandang orang-orang atau yang disebut hopeless point of view, dan pemaparan hasil penelitian berdasarkan data dan informasi lapangan dengan menarik makna dan konsepnya. Penelitian kualitatif berakar pada latar belakang ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian atau memanfaatkan metode kualitatif analisis secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menekankan teori, lebih mementingkan proses dan daripada hasil, memiliki seperangkat kriteria untuk menulis keabsahan data. Rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati oleh subjek penelitian. Metode penelitian dan karya ilmiah. Metode penelitian pada dasarnya merupakan bentuk cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan sesuai yang diinginkan oleh sang peneliti. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa kata kunci dalam penelitian yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu cara ilmiah, data yang diperoleh, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti metode penelitian yang kegiatan ilmiahnya harus berdasarkan pada beberapa faktor dan ciri-ciri keilmuan, diantaranya yaitu pertama, rasional. Rasional artinya kegiatan penelitian yang dapat dilakukan dengan cara yang rasional atau masuk akal. Hal ini bertujuan agar penelitian tersebut dapat dijangkau oleh nalar manusia pada umumnya. Yang kedua, empiris. Artinya yaitu langkah yang dilakukan selama berproses penelitian bisa diamati dan dirasakan oleh panca indera manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui serta mengamati lebih dalam lagi mengenai cara-cara yang digunakan oleh peneliti. Yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis yaitu proses yang dilakukan selama penelitian yang menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan panduan pedoman penelitian. Setiap penelitian memiliki 3 tujuan serta kegunaan tertentu. Secara garis besar, tujuan penelitian ada 3 macam, diantaranya. Pertama, penemuan. Penemuan artinya data-data yang diperoleh dari penelitian tersebut merupakan data yang baru ditemukan serta belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Yang kedua, pembuktian. Pembuktian yaitu data yang diperoleh ditujukan untuk menghilangkan keraguan terhadap informasi yang telah beredar. Yang ketiga, pengembangan. Pengembangan yaitu memperdalam penelitian atau penemuan yang sebelumnya sudah pernah ditemukan oleh peneliti. Bagaimana cara melakukan penelitian? Yang pertama, menentukan masalah. Menentukan masalah sangat diperlukan karena menentukan masalah merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam penelitian. Menentukan masalah dilakukan dengan 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang dari masalah dan sudut pandang dari sang peneliti itu sendiri. Yang selanjutnya, menetapkan latar belakang dalam sebuah masalah yang akan diteliti. Latar belakang sebuah masalah merupakan uraian data dalam masalah. Uraian data dalam penelitian harus dicari dengan pasti. Yang selanjutnya, merumuskan masalah. Penentuan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Merumuskan masalah biasanya ditulis dengan kalimat tanya yang kemudian akan dijawab melalui penelitian. Yang selanjutnya, studi pustaka.
Studi pendahuluan yang bertujuan mencari data tentang masalah penelitian. Yang selanjutnya, menetapkan tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan merupakan arah dalam penelitian, mengarahkan pada apa saja yang akan dicapai dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kegunaannya digunakan untuk menjadi dasar informasi. Yang selanjutnya, merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan suatu yang sangat penting dalam penelitian, karena hipotesis digunakan sebagai dasar pengumpulan sebuah data. Yang selanjutnya, menetapkan metodologi dalam sebuah penelitian. Metodologi merupakan prosedur yang digunakan dalam sebuah penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara: teknik pengumpulan data sampling dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang selanjutnya, mengumpulkan data. Pengumpulan data sangat diperlukan untuk menguji hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Yang selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data sangat diperlukan untuk penyuntingan data atau pengeditan data yang diperoleh oleh peneliti. Pengelolaan atau pengolahan data juga digunakan untuk pengkodean data dan pengelompokan data. Yang selanjutnya, penyusunan laporan. Penyusunan laporan merupakan kegiatan terakhir dalam penelitian. Dengan menyusun laporan peneliti dapat dipublikasikan hasil dari peneliti. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan pada hasil sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai. Sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Rumusan tujuan mengungkapkan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Oleh karena itu, rumusan tujuan harus relevan dengan identitas masalah yang ditemukan. Rumusan masalah dan mencerminkan proses penelitian. Dalam beberapa penelitian, di mana permasalahannya sangat sederhana, terlihat bahwa tujuan sepertinya merupakan pengulangan dari rumusan masalah. Hanya saja rumusan masalah dinyatakan dengan pertanyaan, sedangkan tujuan dituangkan dalam bentuk pernyataan yang biasanya diawali dengan kata ingin mengetahui. Tujuan dari penelitian yaitu permasalahan ini menjadi lebih jelas terjawab bila disusun sebuah tujuan penelitian yang lebih tegas yang memberikan arah bagi pelaksanaan penelitian. Misalnya, bila rumusan masalah mempertanyakan bagaimanakah penerapan model pembelajaran kontekstual pada pokok pembahasan pecahan, maka jelas akan banyak penafsiran tentang jawaban yang mengetahui langkah-langkah dalam menerapkan model pembelajaran kontekstual pada pokok pembahasan pemecahan, atau ingin mengetahui bagaimanakah efek penerapan model pembelajaran kontekstual pada pokok pembahasan pemecahan terhadap hasil belajar. Karya ilmiah merupakan suatu tulisan atau karangan yang didapatkan dengan sesuatu sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan atau penelitian dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Adapun jenis-jenis karya ilmiah, yang pertama,
Makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua, artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatannya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu, sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapat gelar sarjana. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang keempat, kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar ataupun lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima, paper. Paper adalah sebuah khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan atau S3. Sistematika penulisan pun sama dengan artikel dan makalah tentang panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. 6. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang ketujuh, disertasi. Disertasi atau PhD tesis diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor atau DR yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dilakukan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Tujuan karya ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang ketiga, karya ilmiah yang telah ditulis untuk diharapkan menjadi wahana transformasi
pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Manfaat karya ilmiah. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, dan yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan keputusan. Yang keempat, meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh keputusan. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Demikianlah beberapa hal yang saya jelaskan tentang penulisan karya ilmiah. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.